welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Sebelum lanjut ke episode selanjutnya, mohon maaf ya kalau keganggu sama suara-suara, berbagai macam suara. Soalnya memang terkendala banget pas ngerekam. Jadi ada aja suara yang muncul pas lagi ngerekam cerita. Terus buat yang belum subscribe, minta ininya ya, dukungannya ya, untuk subscribe channelku biar makin rajin upload video. Terus jangan lupa baca cerita-ceritaku yang lain juga, ramaikan. Semuanya pasti bikin baper kok. Di dalam mobil, Nadia terus saja merintih kesakitan. Darah pun belum juga berhenti mengalir, merembes melewati baju yang Nadia pakai hingga jok mobil Robi basah terkena darah. "Rob, tolong aku Rob, tolong anakku," pinta Nadia dengan suara pelan. "Iya, kamu tenang ya, kita akan ke rumah sakit, kamu harus bertahan." Sesampainya di rumah sakit, Robi segera turun dari mobil dan berteriak memanggil suster untuk membantunya. "Bertahan Nat, bertahan, aku mohon," ucap Robi, melihat Nadia terlihat sudah mulai kehilangan kesadaran. Wanita itu segera masuk ke ruang UGD. "Maaf Pak, Anda keluarganya?" "Iya Sus, ke ruang informasi dulu ya Pak." "Baik Sus." Robi mengikuti suster itu ke ruang informasi untuk mengisi data tentang Nadia. Setelah selesai, pria itu segera kembali ke ruang UGD. "Anda suaminya Pak?" tanya dokter yang menangani Nadia. Saya temannya dok, mantan suaminya," kening dokter laki-laki itu berkerut. "Di mana suaminya? Saya membutuhkan tanda tangannya untuk persetujuan dilakukan operasi." "Operasi saja dok." "Iya, secepatnya harus dilakukan operasi sesar. Bayi ibu Nadia sudah dalam keadaan meninggal di dalam kandungan." "Apa dok?" "Tadi pagi masih bergerak dok. Detak jantungnya sudah tidak ada. Air ketubannya pun sudah habis. Boleh saya tahu penyebab ibu Nadia mengalami pendarahan?" "Tadi jatuh dok." "Bagaimana posisi jatuhnya?" "Duduk, tapi memang lumayan keras dok." "Itulah Pak, seharusnya jangan sampai jatuh bagaimanapun posisinya, apalagi usia ibu Nadia yang sudah tidak muda lagi. Tolong Anda hubungi suaminya. Kalau tidak segera dilakukan, saya khawatir nyawa ibu juga tidak akan tertolong." "Baik dok." Dokter kembali masuk ke ruangan. Robi berlari keluar untuk mengambil tas Nadia yang berada di mobil. Setelah tas berada di tangan, ia segera mencari ponsel Nadia untuk mencari kontak suami wanita itu. Di tempat lain, Niken sedang memeriksa laporan pengeluaran kantor saat Farhan mendapatkan telepon. Beberapa saat kemudian, Farhan pamit kepada Niken. "Aku ke rumah sakit dulu, Ken." "Siapa yang sakit?" "Nadia mengalami pendarahan." "Oh, semoga dia dan bayi kalian baik-baik saja ya." "Apa kamu mau ikut?" tawar Farhan. "Enggak, makasih." "Baiklah." Ada rasa kecewa di hati Farhan. Niken benar-benar telah berubah. Sesampainya di rumah sakit, Farhan segera menuju ruang UGD. Di depan ruangan itu, ia melihat seorang pria yang tidak dikenalnya sedang duduk di kursi tunggu. "Selamat siang," sapa Farhan. Robi menoleh. "Siang, Anda suami Nadia?" Farhan pun mengangguk. "Baiklah, mari ikut dengan saya." Robi membawa Farhan ke ruangan yang tadi dokter yang menangani Nadia tunjukkan. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai pendarahan dan mengakibatkan bayi kami meninggal?" tanya Farhan saat mereka sudah duduk di depan kursi depan ruang operasi. "Saya juga ingin bertanya kepada Anda. Kenapa Anda menyanyiakan istri Anda di saat istri Anda sedang hamil besar?" "Maksud Anda?" "Saya sudah mendengar semuanya dari Nadia. Bagaimana selama ini Anda memperlakukannya? Bagaimana Anda sangat tidak peduli padanya?" "Apa bedanya saya dengan Anda ketika dulu Anda masih menjadi suaminya?" Farhan memang sudah mengetahui bahwa pria yang duduk di depannya adalah mantan suami sang istri. "Nadia sedang hamil jika Anda lupa. Dan apa Anda tahu kenapa dia sampai bisa hamil? Selama ini dia memanfaatkan saya hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak mandul. Dan itu semua karena keluarga Anda. Itu bukan alasan untuk Anda mengabaikannya. Dia mengandung anak Anda. Apa Anda tidak kasihan pada bayi kalian?"
Anda terlihat masih sangat mencintainya. Menikahilah dia kembali, karena saya akan segera menceraikannya. Anda laki-laki yang tidak punya hati. Iya, untuk wanita seperti dia, saya memang sudah tidak mau menggunakan hati lagi. Tangan Robi mengepal. Kalau saja sedang tidak berada di rumah sakit, sudah pasti ia akan memberi Farhan hadiah berupa buku mentah. Kenapa Anda menikahinya dan membuat dia hamil? Karena dia penggoda yang cukup handal. Dan Anda laki-laki berjiwa pengkhianat yang mudah tergoda. Sudahlah, jangan terlalu ikut campur dengan urusan saya. Anda benar-benar tidak punya hati. Apa Anda tidak kehilangan anak Anda sama sekali? Asal Anda tahu, saya memilih dia dibanding anak-anak dan istri saya karena dia hamil. Nyatanya dia hanya memanfaatkan perasaan saya. Dan sekarang saya sudah kehilangan semuanya. Anda benar-benar laki-laki biadab. Segera urus perceraian kalian. Tidak perlu Anda suruh. Setelah dia selesai operasi, saya akan menceraikannya. Kami hanya nikah siri. Saya hanya cukup menolaknya, maka semuanya berakhir. Semua berakhir. Semua hilang. Semua pergi. Ya, Tuhan lebih menyayangi calon anakku dan Nadia. Itulah yang terbaik. Kalaupun dia hidup pun, aku takut. Aku akan membencinya. Aku marah padanya. Aku sangat membencinya sekarang. Aku juga menyesal kenapa aku harus tergoda rayunya hingga dirinya hamil. Hingga aku tega menduakan dan mengkhianati Niken, wanita yang masih sangat aku cintai meskipun kini kami telah resmi bercerai. Aku berharap Tuhan memberikan mujizatnya, melunakkan hati Niken hingga dia mau kembali padaku. Aku tidak pernah menyangka akan terperosok ke kubangan dosa yang kubuat sendiri. Dosa, iya dosa. Aku memang menikahi Nadia. Kami tidak pernah berhubungan badan sebelum kami menikah. Namun, kami sering berciuman sebelum agama mengesahkan kami sebagai suami istri. Dan dosa yang kumaksud adalah dosa telah menyakiti orang-orang yang aku sayangi. Niken, Naura, Dira, juga ibu. Ibu adalah wanita yang paling tidak terima saat mengetahui aku telah menikahi Nadia. Namun, beliau adalah wanita lemah lembut yang tidak akan bersikap kasar pada orang lain, sekalipun tidak menyukai orang itu. Apalagi saat aku membawa Nadia ke rumah dan mengatakan semuanya. Saat itu Nadia sedang hamil. Ibu hanya bisa menyesalkan perbuatanku tanpa bisa berbuat apapun. Berbeda dengan Sarah, satu-satunya adikku. Dia biasa saja saat mengetahui aku telah berpoligami. Malahan dia dekat dengan Nadia, selalu menemani saat Nadia menginap. Sarah memang sejak dulu tidak begitu akrab dengan Niken. Pola pikir mereka sangat bertolak belakang. Niken yang memiliki pemikiran jauh ke depan, sedangkan Sarah apa yang sedang dihadapi ya itulah yang dipikirkannya. Saat aku menikah, dulu Sarah masih SMP. Aku yang menyekolahkannya karena ayah saat itu sudah tidak ada. Niken tidak pernah melarangku memberikan apapun pada Sarah, asalkan itu benar-benar yang bermanfaat. Hingga Sarah kuliah pun tidak ada masalah. Masalah muncul ketika Niken melarang Sarah pacaran dengan temannya yang memang Niken merasa bukan pria baik-baik. Sarah merasa Niken terlalu ikut campur, juga memiliki pemikiran yang kolot. Karena itulah saat bertemu Nadia, Sarah seperti memiliki sekutu untuk membenci Niken. Aku sering menegurnya, tetapi Sarah selalu hanya iya-iya saja. Kenapa aku akhirnya menikah dengan Nadia? Itu karena saat itu aku merasa nyaman dengannya. Setiap bertemu dengannya, tanpa Nadia melakukan apapun, selalu seperti ada magnet yang membuatku mendekat. Setiap pagi aku menjemputnya, dan setiap pagi itu juga kami tidak pernah absen berciuman. Hanya ciuman, iya, hanya ciuman. Namun ciuman panas yang sudah pasti akan membuat kami terangsang. Apalagi setiap pagi kami melakukannya saat Nadia baru saja mandi dan hanya menggunakan bathrobe. Tanganku selalu nakal membelai tubuhnya. Untung saja kami tidak pernah sampai keranjang. Selain nyaman, Nadia selalu memberikan perhatian-perhatian kecil untukku. Dia memang perayu ulung. Itulah kenapa aku putuskan untuk menikahinya secara siri, karena aku belum siap mengatakannya pada Niken. Aku tidak mau kebablasan menidurinya tanpa ada ikatan sah di antara kami. Awalnya semuanya baik-baik saja. Nadia tidak banyak menuntut. Dia pun selalu memberikan kesempatan untukku dan Niken saat istri pertamaku itu datang ke kantor. Selain itu, saat aku sedang berada di rumah, Nadia juga tidak pernah mengganggu. Sampai akhirnya Niken memberi kami kejutan di hari ulang tahunnya. Dia mengetahui hubungan kami, meskipun dia tidak tahu jika kami telah menikah.
Saat itu aku merasa malu, sangat malu. Namun, apakah aku marah pada Niken? Tidak. Jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, aku sangat mencintainya. Aku tidak ingin kehilangannya. Aku tahu kenapa dia bisa sampai mempermalukanku di depan orang-orang. Karena dia terlalu sakit hati terhadap apa yang suami dan sahabatnya lakukan. Malam itu bisa saja aku memilih Niken dan anak-anak, tetapi Nadia sedang dalam keadaan hamil. Karena usia yang sudah tidak muda lagi, kandungan Nadia sangat berisiko. Karena itulah aku memilihnya. Setelah itu aku benar-benar tidak memiliki nyali untuk bertemu Niken. Aku tidak sanggup menatap matanya yang pasti penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Saat Niken memutuskan untuk bercerai, aku benar-benar hancur. Aku tidak siap kehilangannya. Namun tidak ada yang bisa aku perbuat. Aku tersangka dalam masalah ini. Aku tidak pantas membela diri. Perceraianku dengan Niken mau tidak mau membuat hubunganku dengan Nadia berantakan. Kami menjadi sering bertengkar. Aku mulai sadar kalau bukan cinta yang aku miliki untuknya, tetapi nafsu sesaat. Apalagi setelah mendengar dari Nadia sendiri bahwa selain karena cinta, dia mengejarku juga karena ingin hamil, agar dunia tahu bahwa dirinya tidak mandul. Aku kecewa, aku marah, aku tersinggung. Ternyata pengorbananku dia manfaatkan untuk kepentingannya. Dan sekarang, bagaimana perasaanku saat aku harus kehilangan anak yang belum sempat menghirup udara, belum sempat melihat indahnya dunia? Aku merasa itulah yang terbaik. Dengan begitu, sudah tidak ada alasan untukku dan Nadia untuk bertahan. Dia bisa melanjutkan hidupnya. Begitu juga denganku. Aku ingin kembali berkumpul bersama Niken, Naura, dan Dira. Terdengar egois? Iya, namun aku rasa inilah yang terbaik. Dengan begitu, dia tidak harus menjadi korban hubungan kedua orang tuanya yang tidak baik. Toh, Nadia pun akan kembali rujuk dengan suaminya. Jadi adil, bukan?